Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saya akan bawa satu topik yang lazim, tetapi topik itu lebih banyak tidak disukai oleh jemaat. Mengenai doa. Memang semua orang tahu bahwa kita harus berdoa. Tetapi kegiatan acara doa lebih sepi dari acara KKR. Lebih sepi dari acara-acara lainnya, ibadah-ibadah kebaktian, ibadah-ibadah raya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Hendaklah saudara bersukacita selalu dan selalu berdoa dan tetap bersyukur, itulah kehendak Allah di dalam Yesus sebagai milik kepunyaan Kristus Yesus, dan jangan padamkan roh." Bahkan di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus berkata, mereka wajib berdoa senantiasa dengan tidak putus-putus harap. Mereka tekun berdoa sampai ada jawaban. Jawaban doa itu ada ya, ada tidak, dan ada tunggu. Tidak semua doa kita harus langsung dijawab. Itu kalau saya berkata suka-suka dari Tuhan. Kalau Tuhan rasa itu jawaban ya, Tuhan langsung jawab. Tetapi ada juga jawaban tidak. Sebab Tuhan tahu akibat kalau kita dijawab di dalam doa itu akan mendatangkan celaka buat kita. Dan ada juga jawabannya berkata, tunggu. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Doa yang kita panjatkan, yang kita lakukan, itu bukan untuk keuntungan Tuhan, tetapi untuk keuntungan pribadi kita sendiri. Kita tidak tahu masalah pencobaan yang bagaimana yang dapat menjatuhkan kita. Sebab itu Tuhan berkata, berdoalah selalu. Tuhan juga berkata, hendaklah doa itu disertai ucapan syukur. Dan firman Tuhan juga berkata, berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam percobaan. Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Firman Allah yang hidup juga berkata, bersabarlah, nantikanlah Tuhan, dan Ia akan datang menyelamatkan engkau. Tabahkanlah dan besarkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Berarti begitu kita berdoa, Tuhan itu datang. Tetapi kita sabar, menyembah Dia. Kita teguhkan, siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Dia. Kadang-kadang kita datang berdoa dengan satu rutinitas, dengan permohonan-permohonan, dan tidak memberi kesempatan untuk berdiam diri, untuk menyembah Dia, untuk mengagungkan Dia. Nantikan Tuhan. Jadi ada waktu sesaat kita siapkan hati kita. Bukan hanya datang kita nyerocos aja. Pertama kita minta ini, minta itu, minta itu. Tuhan kita tidak beri kesempatan untuk kita menyembah, memuji Dia, mengagungkan Dia, dan siapkan hati kita untuk datang menghadap kehadirat-Nya. Kalau kita datang ke rumah seorang pembesar, kita mesti
tunggu sampai yang kita kunjungi itu keluar dari rumah, mempersilahkan kita duduk. Begitu juga dengan Tuhan, kita harus datang, siapkan hati kita, siapkan keinginan kita, dan kita harus duduk diam, menyembah, mengagungkan Dia, menghormati Dia, dan kita memberi hati kita kepadanya. Firman Tuhan juga berkata di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 berkata, kami berdoa untuk kamu. Untuk siapa? Kami berdoa untuk jemaat Allah kita yang menjadikan saudara, anak-anak yang dikehendakinya, dan menyempurnakan iman dari saudara-saudara, dan kuasa Roh Kudus menguasai, menjadikan permohonan kami untuk jemaat, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk para remaja, untuk para ibu, bapak, mereka jiwa-jiwa lama, jiwa-jiwa baru, hidup menurut kehendak-Nya. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus menghendaki jemaat Tuhan menurut kehendak-Nya, sesuai dengan keinginan daripada Tuhan, bukan keinginan pribadi lepas pribadi. Kita harus menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi ingat juga 2 Tesalonika 3 ayat 1, bukan hanya para hamba Tuhan, para pendoa-pendoa syafaat mendoakan jemaat. Tetapi giliran doa itu dibutuhkan oleh para hamba Tuhan, jemaat mendoakan untuk para hamba Tuhan. Berdoalah untuk kami agar berita Tuhan dapat terus tersebar dengan cepat, diterima oleh banyak orang. Berdoa supaya para hamba-hamba Tuhan menyiapkan diri. Kita wajib berdoa buat para hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk mereka yang melayani Tuhan. Berdoa supaya kita tahu apa yang diinginkan, yang diperlukan oleh umat Tuhan. Yesus akan mengurapi pelayanan para hamba Tuhan. Yesus juga akan tetap setia dan akan menguatkan hatimu dan akan menjaga terhadap yang jahat. Ada banyak hal yang harus dijumpai oleh para hamba Tuhan. Tetapi doa dari umat Tuhan melindungi hamba-hamba Tuhan dari segala yang jahat. 2 Korintus 13 ayat 7 mengatakan, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik seturut kehendak Tuhan. Ingat, doa itu penting. Bukan doa itu menjadi yang terkemudian, tetapi jikalau kita rajin berdoa, kita luput dari segala percobaan. Kita sama-sama disayangi, dikehendaki oleh Tuhan. Dan Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam Roh Kudus dengan permohonan
di dalam doamu yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Firman Tuhan berkata, marilah jangan kita abaikan ibadah doa, tetapi kita mau mengutamakan tetap berdoa. Berdoa bukan satu pelengkap penderita, tetapi berdoa sebelum kami mulai satu hari, tetap kita berdoa. Kita utamakan doa, di mana kita selalu terhubung dengan Tuhan Yesus, di mana kita menanti-nantikan Tuhan Yesus datang kepada kita, bersekutu dengan kita. Dan firman Tuhan berkata, Ia akan datang menyelamatkan engkau. Tabahkan dan besarkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan dan Ia akan menolong engkau. Lewat doa kita bisa berjumpa dengan juru selamat kita. Lewat doa kita mau bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita mengerjakan pekerjaan kegiatan sepanjang hari, kita awali dengan doa, tetapi juga kita akhiri dengan doa pada malam hari. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Kami tahu Engkau menyertai kami. Engkau ada di sekeliling kami. Engkau ada di dalam hati kami. Kami rindu Tuhan untuk tetap bersekutu denganmu sepanjang hidup kami. Apapun yang akan kami katakan, apapun yang akan kami pikirkan, apapun yang akan kami kerjakan, kami tahu diselaraskan oleh kehendak Tuhan. Bukan kemauan kami, bukan kehendak kami, tetapi hidup kami, pikiran kami, perkataan, langkah, perbuatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya lewat hidup kami terang kemuliaan-Mu nyata. Orang lain mendengar suara-Mu lewat hidup kami. Orang lain melihat perbuatan-Mu lewat pribadi kami. Orang lain melihat langkah-langkah-Mu, kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, pria wanita, yang dari balita sampai lanjut usia, biar kami semuanya menurut apa yang diaturkan oleh firman Tuhan. Kami berkata apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih, banyak kali kami menyeleweng dari jalan-Mu. Tetapi terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu mau memperbaiki hidup kami dan mengatur jalan hidup kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih, ajarlah Tuhan jemaat COTW, jemaat yang sudah menerima ketebusan Tuhan, umat Tuhan berbagai denominasi, Engkau pakai untuk mereka selalu menurut kemauan-Mu, kehendak-Mu yang berlaku atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, pimpin hidup kami, tubuh jiwa roh kami, supaya kami berjalan, berkata, melangkah seturut kehendak-Mu. Kami berdoa buat umat Tuhan keseluruhan. Kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu, supaya kami mau selalu taat dan rela diatur di atas kemauan-Mu, atas dasar firman Allah. Terima kasih Bapa.
segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu, dan kami berdoa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.